Shalom Elohim. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita patut bersyukur lagi kepada Tuhan. Kita boleh merasakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan yang tidak pernah menjauh dari kehidupan kita. Karena apa? Janji firman Allah ini menjadi bagian kita. Karena kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tidak ada orang yang dipilih Tuhan dan dibiarkan oleh Tuhan. Setiap orang percaya yang mengakui Yesus, mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada rencana Tuhan yang terletak di sana. Setiap kita orang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang lepas dari rencana Tuhan. Semua ada dalam bagian rencana Tuhan. Ya. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan, saudara, meyakinkan kita bahwa apakah kita benar dipilih oleh Tuhan? Siapa yang menyampaikan? Siapa yang mengatakan? Dari sumber mana kita mengatakan bahwa kita dipilih oleh Tuhan? Ya. Satu ayat kita akan baca, saudara. Yohanes 15 ayat 16. Saya baca, saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Di ayat pertama, ayat 16 ini kita baca, saudara, bahwa yang memilih kita adalah Bapa kita di surga melalui anaknya Yesus Kristus. Ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan, saudara, saya katakan tadi ada rencana Tuhan. Dan di dalam pilihan Allah ini seharusnya kita bersyukur, mengucap terima kasih. Kenapa kita harus mengucap syukur? Kenapa kita harus berterima kasih? Karena dari sekian juta manusia yang ada, Tuhan perkenankan di bumi ini, cuma beberapa orang saja yang dipilih oleh Tuhan. Kita boleh melihat di daerah-daerah terpencil, bahkan daerah pedalaman sekalipun. Ya, kita sama. Mereka ciptaan Tuhan, kita juga adalah ciptaan Tuhan. Ya. Tapi kita dipilih oleh Tuhan. Ya. Kita bukan orang sembarangan, saudara. Kalau presiden bisa pilih orang-orang yang terbaik menjadi pembantunya, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Ya, tidak mengecewakan kalau kita menyadari fungsi kita. Tapi di balik pemilihan Allah itu, saudara, kita mesti tahu ya, apa tugas kita sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Kita baca seterusnya, saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kita dipilih bukan untuk kita stay at home. Mungkin sekarang karena ada virus corona bisa kita tinggal di rumah saja. Tapi nanti akan kita lihat ayatnya, saudara. Ya. Perintah Tuhan ketika kita dipilih dikatakan, dan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan. Nah, kita simak dan kita alami. Namun sebelumnya coba kita baca Markus 1 ayat 17. Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Di ayat pokok, di ayat pertama kita dikatakan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan. Tapi dikatakan Tuhan yang memilih kita, supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Maksud tujuan Allah pilih kita bukan kita untuk apa saja, saudara. Lakukan apa yang tidak berkenan. Tapi ada tugas, ada di pundak kita, ada kewajiban. Pergi dan menghasilkan buah. Kemudian di ayat yang kedua, saudara dikatakan, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Menjadi penjala manusia. Menjadi orang yang ikut perintah Tuhan. Ya. Kita tahu bersama itu apa itu dikatakan
pergilah, jadikanlah segala bangsa murid. Ada ayat yang mengatakan, tapi kita tidak membicarakan itu, saudara. Ya. Dipilih oleh Tuhan dengan satu beban untuk pergi. Pergi untuk apa? Menjadi penjala manusia. Ini yang diinginkan Tuhan, saudara. Ya. Apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita? Dalam setiap tingkah laku kita ada kehendak Tuhan. Supaya kita menyampaikan apa yang harus disampaikan. Kita sampaikan soal Tuhan. Sampaikan soal Yesus. Ada slogan dimanapun, kapanpun, siapapun, dimanapun. Harus kita menyampaikan. Ya. Dimanapun kita bertemu seseorang, tidak terbatas pada orang percaya atau tidak. Siapapun, kita wajib menyampaikan kebenaran. Karena inilah tugas yang diberikan bagi kita. Ya. Dimanapun kita harus menyampaikan, kita harus menyadari ini, saudara. Kapanpun Alkitab mengatakan kita memilih, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Itulah sebabnya dikatakan kapanpun kepada siapapun, dimanapun kita harus menyampaikan ini. Nah, menghadapi ini, saudara, yang terjadi saat ini, ya, malapetaka berupa penyakit, sampar, dan sebagainya. Dan itu bagian dari rencana Tuhan, saya katakan, saudara, supaya apa? Maksud daripada ayat ini, saudara, coba kita baca. Lukas 21. Lukas 21 itu menceritakan tentang permulaan penderitaan. Dikatakan tentang penderitaan yang akan jadi gempa bumi dahsyat, berbagai tempat akan ada penyakit, sampar, kelaparan, dan macam-macam, saudara. Dan itu bukan terjadi tanpa rencana Tuhan. Ya, apa rencana Tuhan, saudara, di sana? Kita boleh lihat, ya. Lukas 21 ayat 13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk apa? Untuk bersaksi. Bukan ketika kita ditimpa dengan hal-hal yang demikian kemudian dijadikan kita untuk bersungut menyalahkan siapa, bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan itu akan jadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Kenapa kita mau bersaksi? Supaya kita mewujudkan keinginan Tuhan. Allah tidak mau ada seorang yang binasa, tapi Allah mau supaya semua selamat. Ya. Itulah sebabnya saya garis bawahi, saudara, ketika kita bersaksi di sini dikatakan itu apa? Ayat 14. Tetapkanlah dirimu supaya kamu jangan memikirkan dahulu pembelaanmu. Ketika kita bersaksi, kita tidak perlu memikirkan pembelaan kita. Karena apa dikatakan di dalam ayat 15? Sebab aku sendiri, ya, Tuhan sendiri akan memberikan kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawan. Bukan kita yang menyiapkan perkataan, saudara. Ya. Kita tidak perlu menyiapkan. Alkitab mengatakan Tuhan sendiri yang akan menyiapkan kata-kata supaya kita tidak dibantah. Selanjutnya bagaimana, saudara? Apakah kita melakukan itu dengan cuma-cuma? Ya. Apakah tidak ada rasa kegentaran, rasa takut dalam hidup kita ketika menghadapi ancaman dan sebagainya? Ketika menghadapi malapetaka, sampar, penyakit sampar dan sebagainya. Ya. Nah, itulah yang dikatakan, saudara, sebagai ayat terakhir. Ya. Kita tidak perlu khawatir. Karena ayat 18 katakan, tidak sehelai pun, ya, Lukas 21 ayat 18. Tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Dan jaminan firman Allah terakhir ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Ya, dalam kesukaran apapun, ya, kesempatan kita untuk bersaksi. Kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Ya. Karena Allah yang menyediakan jawaban kita. Sehingga apa? Berarti tidak ada selai pun yang akan jatuh, saudara. Ya. Dan janji yang terakhir, kita akan memperoleh hidup. Kalau Allah yang menjanjikan kita memperoleh hidup, saudara, bukan hidup untuk sementara. Selama kita ada di dunia dijamin oleh Allah, kita tidak pernah akan kekurangan. Ya.
Tapi lebih daripada itu, jaminan firman Allah, kita bertahan di dalam kehendak Tuhan. Kehidupan yang kekal menjadi bagian kita.